Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi pertemuan 3 dan 4, yaitu stoikiometri, dan pertemuan 5 dan 6, yaitu reaksi kimia dalam larutan air. Stoikiometri, rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris merupakan rumus molekul yang menggambarkan perbandingan bilangan bulat terkecil dari atom di dalam molekul, sedangkan rumus molekul adalah formula sebenarnya dari molekul. Misalnya, formula molekul P4O10 dan formula empirik P2O5. Menghitung rumus molekul. Styrene merupakan bahan dasar untuk plastik, mempunyai formula empirik CH dan masanya 104 gram. Tuliskan formula molekulnya. Rumus empiris adalah CH, masanya sama dengan massa C ditambah massa H, sama dengan 12,01 gram ditambah 1,01 gram sama dengan 13,02 gram. Diketahui massa molekul sama dengan 104 gram. Massa molekul styrene sama dengan 104 gram per 13,01 sama dengan 7,99 kali massa CH atau 8 kali massa CH. Jadi rumus molekul styrene adalah C8H8. Selanjutnya reaksi dalam larutan. Larutan merupakan campuran homogen dari partikel kimia terkecil atom, ion, ataupun molekul. Pelarut atau solvent merupakan media di mana bahan terlarut tercampur dan terlarut. Bahan terlarut atau solut, semua bahan yang terlarut pada pelarut, seperti gas, larutan, dan padat. Konsentrasi larutan merupakan perbandingan antara solut dan solution, seperti dilute solution, concentrated solution, dan saturated solution. Pengukuran konsentrasi larutan. Kelarutan suatu solut adalah jumlah gram solut per 100 gram solvent pada temperatur tertentu untuk mencapai larutan jenuh. Untuk stoikiometri, untuk menyatakan konsentrasi larutan adalah molarity. Molarity adalah jumlah mol dari zat terlarut atau solut per liter larutan atau solution. Contohnya, berapa M larutan NaCl yang melarutkan 1,461 gram NaCl dalam 250 ml gelas ukur. Penyelesaiannya, mol NaCl sama dengan 1,461 gram NaCl dikali 1 mol NaCl per 58,44 gram NaCl sama dengan 0,02500 mol NaCl. Jadi, M sama dengan 0,02500 mol NaCl per 0,250 L larutan, sama dengan 0,1000 M NaCl. Konsep mol. 1 mol dari unsur atau senyawa mempunyai jumlah unit formula, seperti pada atom di dalam 0,012 kg atau 12 gram dari karbon -12. 1 mol sama dengan bilangan Avogadro, yaitu 6022 dikali 10 pangkat 23 atom atau senyawa. Selanjutnya ekuivalen. Ekuivalen merupakan perbandingan atom atau mol yang terjadi dalam suatu formula. Untuk mengukur mol dari unsur dan senyawa. 1 mol unsur sama dengan berat unsur dalam GR. Misalkan, berapa mol Si dari 4,60 G Si? Pembahasannya, 1 mol Si sama dengan 28,09 Gr Si. Jadi, 4,60 G Si dikali 1 mol Si per 28,099 G Si sama dengan 0,164 mol Si. Selanjutnya, stoikiometri. Stoikiometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoision, yang berarti unsur, dan metron yang berarti mengukur.
Stoikiometri merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari perbandingan atom dari unsur dalam senyawa ataupun perbandingan unit formula dari bahan di dalam suatu reaksi. Untuk menyiapkan AgBr dapat dilakukan AgNO3 dan larutan NaBr. Misalnya, berapa ml 0,125 m NaBr atau larutan yang harus ditambahkan dengan zat terlarut di dalam 25,0 ml 0,115 m AgNO3. Pembahasan. Pertama, menghitung mol AgNO3. Jadi, 25,0 ml AgNO3 atau lar dikali 0,115 mol AgNO3 per 1000 ml AgNO3 lar sama dengan 2,88 kali 10 pangkat min 3 m AgNO3. Berarti NaBr yang dibutuhkan sama dengan 2,88 kali 10 pangkat min 3 mol. Karena 1 mol AgNO3 sama dengan 1 mol NaBr. Jadi volume dari 0,125 m NaBr sama dengan 2,88 kali 10 pangkat min 3 mol NaBr dikali 1000 ml NaBr atau lar per 0,125 mol NaBr sama dengan 23,0 ml NaBr atau lar. Jadi 23,0 ml 0,125 m NaBr cukup untuk direaksikan dengan AgNO3 dalam 25,0 ml 0,115 m AgNO3. Selanjutnya, reaksi kimia dalam larutan air. Larutan merupakan campuran yang homogen dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut zat terlarut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak disebut zat pelarut. Elektrolit merupakan suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan non-elektrolit merupakan zat yang tidak menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan dalam air. Reaksi reversibel adalah reaksi yang dapat berlangsung dalam dua arah. Asam asetat merupakan elektrolit lemah karena ionisasi dalam air hanya sebagian. Selanjutnya, reaksi pengendapan. Endapan merupakan padatan tak larut yang terpisah dari suatu larutan. Asam memiliki rasa masam, misalnya cuka yang mempunyai rasa dari asam asetat. Asam menyebabkan perubahan warna pada zat warna tumbuhan. Asam bereaksi dengan logam tertentu menghasilkan gas oksigen, sedangkan jika bereaksi dengan karbonat dan bikarbonat menghasilkan gas karbon monoksida. Dan larutan asam dalam air menghantarkan listrik. Sedangkan basa memiliki rasa pahit. Basa terasa licin, misalnya sabun yang mengandung basa memiliki sifat ini. Larutan basa dalam air menghantarkan arus listrik. Asam arhenius merupakan zat yang menghasilkan H+, H3O+ dalam air, sedangkan basa arhenius merupakan zat yang menghasilkan OH- dalam air. Asam Bronsted merupakan proton donor. Asam Bronsted terdiri dari minimal 1 proton terhidrasi, sedangkan basa Bronsted merupakan akseptor proton. Asam terbagi menjadi 3. Yang pertama, asam monoprotik memiliki elektrolit kuat, asam kuat, dan memiliki elektrolit lemah dan asam lemah. Yang kedua, asam diprotik memiliki elektrolit kuat, asam kuat, dan elektrolit lemah, asam lemah. Yang ketiga, asam triprotik memiliki elektrolit lemah, asam lemah. Kemudian reaksi penetralan. Asam ditambah basa akan menghasilkan garam dan air. Reaksi oksidasi reduksi atau reaksi transfer elektron. Bilangan oksidasi merupakan jumlah muatan yang dimiliki suatu atom dalam molekul,
jika elektron-elektronnya berpindah seluruhnya. Reaksi redoks. Yang pertama reaksi kombinasi, yang kedua reaksi dekomposisi, yang ketiga reaksi penggantian, dan yang keempat reaksi disproporsi. Konsentrasi larutan merupakan jumlah zat terlarut yang terdapat di dalam sejumlah tertentu pelarut atau larutan. Pengenceran larutan merupakan prosedur untuk penyiapan larutan yang kurang pekat dari larutan yang lebih pekat. Titrasi asam basa. Titik ekuivalen merupakan titik di mana asam telah bereaksi sempurna. Indikator merupakan zat yang memiliki perbedaan warna yang mencolok dalam medium asam dan basa. Itulah pembahasan materi mengenai stoikiometri dan reaksi kimia dalam larutan air dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.